Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di dalam podcast Mahya Majlis Hikmah Alawiyah yang menjelaskan tentang buku-buku atau kitab-kitab Syahdah Al-Bani Alawi yang telah dikumpulkan begitu banyak. Dan insyaAllah pada kesempatan hari ini kita bersama Syekh Abdul Fattah bin Muhammad Al-Wajih. Beliau salah seorang tokoh ulama di Hadramut yang insya Allah kita akan gali pengetahuan beliau, keilmuan beliau. Tentunya pada saat ini kita akan berbicara tentang fiqhut tahawulat yang nanti kita akan mengambil banyak manfaat dari beliau. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Syekh Abdul Fattah, kif halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlan wa sahlan bikum. Alhamdulillah ala حياكم الله يا مرحبا بكم يا اهلا وسهلا. نحن نتشرف في هذا اليوم ان نكون معكم. Alhamdulillah. حياكم الله. Dan juga kita bersama penterjemah kita Al-Ustaz Adam Haikal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikhair. Masya Allah. Pada kesempatan hari ini dan kali ini kita akan bertanya dengan berbahasa Indonesia dan insya Allah diterjemahkan oleh Ustaz Adam, dan juga beliau akan menjawab dengan bahasa Arab dan kita minta agar diterjemahkan pula oleh Ustaz Adam. Terlebih dahulu kita akan bertanya tentang apa itu fiqh tahawulat, Ustaz Adam. Beliau mengatakan alhamdulillah fikih tahawulat merupakan salah satu daripada ilmu Islam juga. Sebagaimana kita tahu semua sumber Islam kan daripada Al-Quran dan Sunnah, kitab wa sunnah. Yang mana dari kitab wa sunnah timbullah ilmu-ilmu yang seperti ilmu Islam, yaitu mengajarkan tentang fikih, bagaimana beribadah, bagaimana bermuamalat dan sebagainya. Kemudian ada juga ilmu iman, yaitu ilmu akidah dan yang berhubungan dengan keyakinan kita. Ada juga ilmu ihsan yang berhubungan dengan hati dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang di dalam Al-Quran juga dicantumkan banyak, dalam hadis juga banyak, tapi belum disatukan atau dipadukan dalam suatu ilmu yang terkenal. Apa itu? Cerita tentang bagaimana asal mulanya penciptaan bumi. Begitu juga cerita tentang sejarah Nabi Adam alaihissalam dan juga umat-umat terdahulu dan yang sebelumnya dan yang setelahnya. Juga bagaimana keadaan umat-umat satu persatu, baik yang dari hal positif atau negatif. Cerita itu semuanya ada. Dan bahkan cerita untuk masa depan dari hal hari kiamat dan yang berhubungan dengannya. Nah, ini kan sesuatu hal yang penting. Ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, sunnah. Akan tetapi belum dijadikan satu ilmu tersendiri. Nah, inilah yang dimaksud oleh para ulama sebagai ilmu fikih tahawulat. Tahawulat bisa diartikan dengan arti transformasi, itu perubahan-perubahan. Karena perubahan dari umat ke umat dan keadaannya, maka dari itu ada namanya fikih tahawulat. Juga Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadis, banyak hadis yang mengatakan akan datang satu zaman orang akan begini, akan datang suatu zaman orang akan begitu. Ini kan nggak boleh kita sepelekan, nggak boleh kita anggap itu berlalu saja, itu hanya kisah saja. Ini adalah suatu hal yang penting. Pergerakan manusia dan fitnah yang ada, yang akan datang, yang telah dahulu dan sebagainya, perlu kita pelajari dan perlu kita fokuskan diri kita. Nah, inilah ilmu yang terfokuskan dalam hal ini dinamakan fikih tahawulat. Jadi fikih tahawulat itu dimulai daripada hadis Jibril. Hadis Jibril itu ada hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawiyah, yaitu tentang malaikat Jibril menjelma sebagai manusia. Kemudian beliau mengajarkan kepada Rasulullah dengan 4 pertanyaan, yang mana Rasulullah yang menjawab. Pertanyaan yang pertama tentang Islam, yang kedua tentang rukun iman, yang ketiga tentang ihsan. Ternyata ada pertanyaan yang keempat. Yang kita tahu kan pembagiannya ada 4. Ya, ada 3, yaitu Islam, iman, ihsan. Akan tetapi di dalam satu hadis itu juga malaikat Jibril juga ya menjadikan itu adalah satu pertanyaan yang tidak terlepas, yaitu apa tanda hari kiamat. Nah, ini dia, kita harus menoleh ke sana. Kenapa Rasulullah menjelaskan tanda-tanda hari kiamat? Kenapa? Ya, apakah itu penting? Pasti itu penting sekali. Maka dari situlah timbullah fikih tahawulat yang berkonsep daripada fikih akhir zaman atau pergerakan yang ada di akhir zaman. Jadi asal daripada fikih tahawulat adalah
adalah suatu riset dalam kitab Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, dalam pergolakan ya, pergejolakan ya, di dalam kehidupan dan sejarah dan sebagainya, baik itu yang segi positif atau negatif. Abu Bakar Adni, beliau guru kami, kata beliaulah orang yang pertama membuat istilah ini. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain juga, bukan Rasulullah suatu saat gitu tiba-tiba ngomongin ilmu fikih. Ini ilmu fikih, nggak seperti itu. Ini adalah ilmu tauhid, nggak seperti itu. Akan tapi Rasulullah berbicara dalam seumur hidup beliau, dan juga itu ada yang ilmu fikih dan tauhid dan ilmu-ilmu yang lain, dan dihimpun oleh para ulama jadi ilmu tertentu. Habib Abu Bakar Adni juga melakukan hal seperti itu dalam hal-hal yang tadi disebutkan. Jadi beliau mendefinisikan daripada ilmu fikih tahawulat adalah pemahaman yang jelas tentang bagaimana pergejolakan yang ada, yang terjadi, yang akan datang, yang dikabarkan daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan dinamakan juga adalah sunanillah. Sunanillah artinya sunnah-sunnah Allah, artinya adalah hal-hal yang Allah ciptakan bergejolak dan berubah-ubah. Itu adalah definisi daripada fikih tahawulat yang insya Allah memperjelas perbincangan kita. Masya Allah, menarik Ustadz Adam. Barusan Syekh berbicara tentang ilmu tersebut ada di zaman Nabi SAW dengan hadis Jibril yang antum sampaikan. Nah tentunya kalau yang kita ketahui fikih tahawulat ini dikembangkan oleh guru kita Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adni yang kita kenal. Nah, apakah Al-Habib Abu Bakar di sini memang tinggal melanjutkan dan mempopulerkan ilmu yang udah ada ini, atau memang sebelumnya ilmu ini sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat? Masya Allah, tabarakallah. Syekh menjelaskan dengan panjang lebar bagaimana sejarah fikih tahawulat dari A sampai Z. Masya Allah. Beliau mengatakan sebenarnya gini, ilmu Islam semuanya ada di Quran dan Sunnah, semuanya jelas dari awal sampai akhir. Ya, dari yang hukum-hukumnya, akidahnya, semua yang berhubungan dengan itu semuanya ada. Dan juga kisah tentang akhir zaman jelas ada di Al-Quran. Allah berfirman, fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum faqad jaa asyratuha baghtatan faqad jaa asyratuha, maka telah datang asyratuha, tanda-tanda hari kiamat. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dan banyak cerita tentang kiamat di dalam Al-Quran. Juga di dalam sunnah, kitab-kitab sunnah, yaitu kitab hadis Nabi Muhammad SAW, kita lihat banyak ya daripada kitab-kitab sunnah sudah menuliskan cerita tentang akhir zaman, akhir tanda-tanda hari kiamat di dalam kitab seperti kitab-kitabul fitan dan sebagainya. Nah, begitulah Nabi Muhammad SAW juga sangat respon ya dengan yang berhubungan dengan hari kiamat. Contohnya salah satu cerita yaitu ada seseorang anak kecil yang kayak dia adalah tanda di antara tanda hari kiamat juga, munculnya seseorang yang memiliki kayak ilmu magis gitu. Dia namanya Ibnu Sayyad, anak kecil, penyihir, kayak model penyihir begitu. Rasulullah sampai di dalam Sahih Muslim, beliau nyari tahu bagaimana perkembangan Ibnu Sayyad ini, orang Yahudi ini, sampai 3 kali nanyain gimana Ibnu Sayyad. Mungkin kalau versi kerennya dukun gitu. Dukun, iya. Wah, ini sakti nih, anak sakti. Soalnya dia bisa kasyaf, dia bisa ngelihat hati. Oh gitu. Dalam riwayat lain, indra keenam gitu ya. Nabi nggak bilang suruh bunuh, padahal dia fitnah. Akan tetapi Rasulullah perhatian di situ, garis bawahnya di situ tuh. Beliau perhatian sama anak kecil ini, terus beliau perhatiin bagaimana. Kemudian terakhir kita tahu kata-kata Rasulullah yang masyhur, ikhsa ya adullah falan ta'du qadrak. Ente nggak bisa lewatin batasan ente. Maksudnya ilmu itu segitu doang udah. Walaupun begitu, Sayyidina Umar pengen membunuh dia langsung. Rasulullah bilang jangan. Nanti kalau bunuh, kalau dia dajjal, ya nggak mungkin mati. Kan dajjal nanti mau akan timbul. Kalau bukan dajjal nanti nggak ada gunanya, ngapain bunuh orang. Jadi Rasulullah betul-betul respon ya dengan hal-hal seperti ini. Dan juga Rasulullah pernah suatu hari berduduk dengan para sahabat itu dari zuhur sampai asar nggak berhenti kecuali sholat. Isinya apa? Jelasin semua yang sejarah terdahulu dan yang akan datang.
Kemudian sampai dari asar sholat sampai maghrib, dari maghrib sholat sampai isya, dari isya sampai subuh. Bayangin aja hampir 24 jam itu. 24 jam kurang berapa jam doang itu Rasulullah jelasin semua yang terjadi dan yang akan terjadi. Subhanallah. Ada riwayat mu'allaqah di dalam Bukhari itu bahwasanya sahabat bilang gini, sampai Rasulullah cerita setiap orang yang masuk surga, yang masuk neraka, sampai begitunya. Di dalam riwayat lain sampai terjadi hari kiamat Rasulullah cerita. Riwayat Hudzaifah bahwasanya tidak ada satu amir, satu pemimpin dari 300 orang atau lebih, dia sesat atau dia ngaco atau dia zalim atau dia betul atau adil, Rasulullah ceritain, sebutin namanya satu persatu. Fulan, ayahnya namanya Fulan, dia pemimpin Fulan dan sebagainya, disebutin satu persatu. Satu persatu Rasulullah nyebutin semuanya. Kata sahabat, yang paling pintar di antara kita yang paling hafal. Bahkan Sayyidina Hudzaifah pernah bilang gini, aneh tuh udah banyak yang lupa. Rasulullah udah banyak cerita tentang hal ini, tentang akhir zaman yang akan terjadi, lupa. Tapi kalau udah kejadian, pas kejadian anak inget. Seakan-akan kayak orang jauh, udah lama kita udah lama nggak ngeliat, tiba-tiba ketemu, oh ini dia. Sayyidina Hudzaifah sampai begitu. Jadi betul-betul lupa, kemudian waktu kejadian baru keinget lagi. Rasulullah pernah bilang ini pada suatu hari. Ada seorang syekh, beliau itu namanya Syekh Hammam Sa'id. Beliau sampai membuat ensiklopedia tentang tanda-tanda hari kiamat. Beliau mengambil cuma dari 12 referensi ilmu hadis atau kitab hadis, dan beliau udah bikin 1400 ya, lebih dari 1400 halaman. Bayangin aja. Itu baru 12 referensi. Saking banyaknya fikih Asyratus Sa'ah atau tentang hadis-hadis tentang ini, dan banyak lagi. Terus kita lihat bagaimana seorang Sayyidina Umar bin Khattab. Pernah bersuatu hari Sayyidina Umar berbicara dengan para sahabat. Siapa di antara kalian yang hafal hadis tentang fitnah? Katanya Hudzaifah, ya fitnah tuh begini-begini. Bukan itu. Fitnah, kata Sayyidina Umar, yang seperti ombak. Sayyidina Umar sampai ngomong begitu, berarti Sayyidina Umar tahu apa yang terjadi, hal-hal besar yang akan terjadi. Habis itu katanya diceritakan, ya wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, kata Sayyidina Hudzaifah, antara engkau nggak usah ngurusin fitnah. Kenapa? Antara engkau dan fitnah ini ada satu pintu. Maksudnya apa? Oh, ini ada waktunya, berarti nanti pintunya kalau udah kebuka atau sudah terjadi itu pintu, baru kebuka tuh fitnahnya. Sekarang belum ada fitnah, wahai Amirul Mukminin. Sayyidina Umar jawabnya apa, responnya? Apakah pintu itu dibuka atau dipecahkan atau didobrak? Katanya Sayyidina Hudzaifah, didobrak. Wah, kata Sayyidina Umar, berarti gak bakalan balik tuh pintu. Maksudnya apa? Fitnah akan terus sampai hari kiamat. Ya emang kejadian seperti itu. Dalam riwayat lain nanti ketahuan bahwasanya itu dengan wafatnya Sayyidina Umar terjadi fitnah-fitnah dan sebagainya. Beliau ngasih tahu kita harus perlu digarisbawahi, Sayyidina Umar aja pakai kata-kata isyarat. Pintu. Apa maksudnya pintu ini? Bukan pintu biasa. Pintu ini ada sesuatu artinya penutup. Ya, beliau pakai bahasa isyarat dengan dalam masalah fitnah ini, dalam masalah akhir zaman. Subhanallah ya. Kemudian ya kita lihat sendiri juga bahwasanya di dalam keseharian atau realita para sahabat, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib contohnya, beliau enggak langsung ketika ada pemberontak yang ingin membunuh beliau. Sayyidatuna Aisyah terkena fitnah, Sayyidina Zubair, Sayyidina Thalha bin Ubaidillah terkena fitnah, menyerang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali enggak langsung bilang, "Oh, kalian melanggar firman Allah, barang siapa yang membunuh orang muslim gini." Enggak. Sayyidina Ali ngingetin dengan fikih yang tadi, fikih tahawulat, langsung ngingetin dengan hadis Nabi. Wahai Zubair, ingatkah kau Rasulullah pada suatu saat pernah bilang, wahai Zubair, engkau nanti kelak akan terjadi engkau lawan Ali dan engkau dalam keadaan zalim. Diingetin langsung, bukan langsung ke ayat, enggak, tapi diingetin ke hadis yang itu, yang berhubungan dengan pergejolakan di akhir zaman. Oh iya, ingat. Sayyidina Zubair langsung keluar daripada soft tersebut. Dia, oh ternyata saya dalam keadaan salah pada saat ini. Wah, kata dan hal-hal seperti ini banyak ya. Sayyidina Abdullah bin Zubair ketika dibunuh, itu katanya Sayyidatuna Asma, ibunya sendiri,
nggak langsung ngomongin hajat engkau kejam dan sebagainya gini, nggak ngomongin tentang ayat-ayat yang gitu. Cuma bilang gini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda suatu saat ya dahulu akan keluar dari Bani Thaqif ada seseorang yang zalim dan pembunuh. Yang zalim kita udah lihat. Yang pembohong itu Musailamah Kadzdzab yang ngaku nabi. Tapi si pembunuh ente nih. Kayaknya ente nih, benar. Maksudnya apa? Sahabat itu hafal hadis-hadis yang kayak begitu tuh, hafal dan ingat, dan ketika terjadi langsung paham apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Kita kembali, berarti ilmu itu semuanya satu aslinya di zaman sahabat, di zaman Rasulullah. Cuma nanti ada waktu para ulama dan tabi'in mereka melingkupi ilmu-ilmu tersebut, ilmu syariat dan ilmu Islam dalam ilmu yang kita kenal. Nah, pada saat itu pertanyaannya, di mana ilmu fikih tahawulat? Jawabannya gampang. Fikih tahawulat masuk ke dalam bab-bab hadisnya. Ada di bab hadis, ada bab fitnah, ada bab tentang hari kiamat dan sebagainya, ada di situ masih. Kenapa nggak dijadikan ilmu seperti fikih, tauhid, akidah dan sebagainya? Ya karena pada saat itu belum ada yang sampai ke sana, walaupun itu ada di Al-Qur'an dan ada di hadis Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwasanya di antara orang setelah para sahabat dan tabi'in yang pertama merangkum ilmu dalam tentang akhir zaman dan fitnah itu adalah Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Kemudian ada syekhnya Imam Syafi'i namanya Imam Abdurrahman bin Mahdi. Akan tetapi yang sampai ke kita sampai sekarang bukunya masih ada adalah Kitabul Fitan Abu Nuaim. Itu juga gurunya Imam Syafi'i, itu beliau mengarang kitab tentang fitan ya. Jadi kita bisa lihat sampai sekarang ada hadis-hadis yang seperti itu. Nah, kemudian Habib Abu Bakar Adeni di zaman sekarang, beliau Allah bukakan untuk menjelaskan ilmu ini sebagai sebuah ilmu yang betul-betul difokuskan. Kenapa bisa? Iya, Imam Ibnu Malik pernah berkata, ilmu itu adalah bakat. Kadang Allah memberikan bakat untuk orang yang terakhir, yang orang yang pertama dulunya nggak kepikiran ke situ. Ya, orang-orang di akhir zaman dapat itu, bakat itu ke dia. Yang sebelumnya gak kepikiran ke ilmu tersebut. Begitu juga ilmu ini, Abu Bakar Adeni mengatur ilmu ini dan mengkelompokkannya sampai saat ini, dan alhamdulillah semuanya sudah ada sejarahnya. Jadi itu jawaban dari pertanyaan tadi, sejarah lengkap dari A sampai Z tentang fikih tahawulat. Masya Allah. Masya Allah. Lalu Ustaz Adam, dari sekian banyak yang tadi disampaikan oleh beliau, fikih tahawulat ini goalnya kemana? Oke, menjawab tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Yang mana fitnah ini sudah ada dari zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga sedikit banyaknya mencermati gitu. Di antaranya setelah zaman Nabi dan sahabat, juga di zaman cucu beliau Sayyidina Husain yang sampai beliau hijrah, lalu juga dilanjutkan ke Sayyidina Al-Muhajir, lalu juga sampai ke Al-Faqihul Muqaddam, dan sampai ke zaman-zaman kita. Nah, perubahan tersebut ya, goalnya kan nanti untuk menghadapi fitnah akhir zaman yang akan dilakukan oleh Dajjal. Begitu ya. Nah, banyak sikap-sikap mereka yang bijak, dan hal tersebut juga telah disampaikan oleh Habib Abu Bakar di dalam ucapan beliau, seperti kalau nggak salah Tariqah al-Ba'alawi kaful aidi minad dam wal faminad dam gitu. Artinya mereka menghindari permusuhan, peperangan, apalagi yang menyebabkan pertumpahan darah dan lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat sekarang di eranya kita, di negeri kita alhamdulillah kayaknya nggak ada. Tapi kita lihat di negeri lain seperti di Palestina itu terjadi pertumpahan darah dan yang lain-lain. Apakah itu adalah bagian daripada fitnah akhir zaman, atau cuman rangkaian-rangkaian politisasi dunia saja, atau bagaimana? Atau mungkin bisa dikerucutin lagi dengan bahasa yang lebih tajam. Insyaallah. Beliau jawab ya pertanyaan tadi, tapi secara global dan bagaimana kita mempraktekannya. Jadi beliau menjawab ini, pertama menjelaskan bahwasanya terusan yang tadi bahwasanya ilmu itu masih berkembang. Sebagaimana ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu yang lain-lain semua berkembang. Gak ada orang satu bilang kita sudah cukup dengan ilmu Imam Syafi'i udah mengarang satu kitab, gak usah dibahas. Akan tetapi dengan dibahas, dengan dikaji, itu ilmu itu akan hidup.
Begitu juga ilmu asyratus sa'a atau ilmu tentang fikih tahawulat. Jadi nggak pantas kita bilang ada ilmu sudah ditemukan, kemudian nggak usah dibahas lagi. Dengan dibahas, dengan dikaji, itu akan menjadi hidup ilmu tersebut. Kemudian pertanyaannya, mana contoh nyata daripada fikih tahawulat? Pertama beliau bilang fikih tahawulat ya. Fikih tahawulat ini kan mengikuti daripada rukun agama yang 3, Islam, iman, ihsan, ya kan? Islam, iman, ihsan. Pertanyaannya sebelum itu, mana sekarang praktek ilmu Islam? Mana praktek fikih? Mana praktek akidah dulu? Orang sekarang zaman di mana orang terpecah belah dalam akidahnya, ada yang masuk ke ateisme, ada yang masuk ke manapun. Ya, sempat ada waktu di mana ateisme lagi menyebar ke seluruh dunia. Ada syiar, ada logo, ya kan? Ada syiar mengatakan tidak ada Tuhan dan dunia ini hanyalah materi dan sebagainya. Lain-lain, ada pemikiran ini, pemikiran itu. Nah, ini masih PR, ya kan? Dalam ilmu akidah aja masih PR. Orang belum semuanya dalam akidah yang benar dan sebagainya. Dalam ilmu ibadah, coba kita lihat berapa banyak restoran yang masih buka di bulan Ramadan siang-siang. Ya, coba kita lihat orang yang belum sholat, yang nggak sholat berapa banyak, dan orang yang masih muamalat dengan riba dan sebagainya, nggak sesuai dengan syariat, ya, yang masuk ke bank-bank riba dan sebagainya. Ya, kita lihat itu semuanya masih ada, dan masih apalagi dalam ilmu ihsan, dalam ilmu ihsan. Dalam tasawuf berapa banyak orang ya di tempat-tempat kita, di lembaga-lembaga kita, di sekolah-sekolah kita, di kuliah-kuliah kita, kata beliau, coba mana yang udah mengamalkan ilmu ihsan, tasawuf ya, dengan kebersihan hati dan lain-lain. Maka pertanyaannya itu dulu, mana ilmu-ilmu yang penting diamalkan dulu, baru kemudian kita berbicara dengan mana fikih tahawulat dalam ardil waqi', maksudnya dalam keseharian kita, dalam prakteknya. Yang diminta ya kita nih, kalau mau ditanya bagaimana sih kita ngamalin fikih tahawulat, sabda Nabi Muhammad SAW, apa? Kalau hari kiamat terjadi dan di tanganmu ada satu benih pepohonan, tumbuhan, maka hendaknya, dan kamu bisa menanamnya, maka tanamlah walaupun hari kiamat akan terjadi sesaat lagi. Maksudnya apa? Kita tetap dalam prinsip kita walaupun apapun yang terjadi. Di antara praktek juga, bentuk praktek dalam fikih tahawulat adalah penurunan yang terjadi. Ya, dari zaman Nabi sampai sekarang tambah lama tambah turun, semua kualitas dan sebagainya turun. Akan tetapi sampai dikatakan dalam satu hadis, akan datang satu zaman nggak tersisa dari Islam kecuali namanya dan mushaf kecuali bentuknya. Sampai seperti itu. Tapi di balik itu semua juga, dalam prakteknya juga ada hal-hal yang menggembirakan. Apa itu? Rasulullah pernah bersabda bahwasanya umatku nanti kelak akan sampai ke ujung masyrik dan ujung maghrib, ya, daripada umat Islam semuanya akan menguasai dunia. Juga ada hadis dari Rasulullah SAW, tidak ada rumah yang terbuat dari batu atau kayu atau apapun, melainkan akan dimasuki oleh agama Islam. Nah, itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Imam Mahdi, katanya Imam Mahdi akan datang nanti di akhir zaman, akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana sebelumnya terpenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Nabi Isa akan turun dan lain-lain semuanya. Ada satu hadis yang penting juga, yaitu akan terus senantiasa di antara umatku ada sekelompok orang yang betul-betul dalam kebenaran sampai hari kiamat, atau sampai ya'tiya amrullah, datang perkara Allah. Sekarang kita nih yang kita masih mengajarkan ilmu Islam, iman, ihsan, itu kita masih insya Allah di dalam kelompok tersebut yang masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebenaran, dan itu akan terjadi sampai hatta ya'tiya amrullah. Hatta ya'tiya amrullah artinya apa? Ada yang mengatakan hari kiamat, tapi bisa diartikan juga perkara Allah. Allah akan menyebarkan keadilan di atas muka bumi. Perkara Allah akan datang. Itu yang dimaksud juga daripada hadis tersebut. Dan lain-lain wahakadha. Jadi sekarang zaman ini memang zaman penuh dengan bala dan musibah. Akan tapi suatu hari Rasulullah waktu zaman para sahabat ada di hadapan beliau, Rasulullah pernah berkata, wahai hamba Allah, usbutu, teguhlah kalian, teguhlah kalian, teguhlah kalian 3 kali. Maksudnya apa? Ente akan terjadi semua yang ente gak suka akan terjadi. Akan tetapi bagaimana engkau memegang kokoh agama ini yang sulit, walaupun sulit sekali bagaimana? Gak mungkin ada sesuatu yang
seperti ini tapi nggak ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Kesulitan apapun, bala, fitnah yang sebesar apapun, kegelapan yang sebesar apapun, pasti ada jalan keluarnya. Itulah Rasulullah mengatakan seperti itu. Nggak ada kita bilang akan tetapi realita seperti ini, nggak. Ada beberapa hamba Allah yang diterangi oleh Allah, mereka bisa kokoh dan teguh di dalam prinsip dalam Islamnya. Contoh ya, di zaman Fir'aun ada Masyidah binti Fir'aun, ya, dia tukang sisir anaknya Fir'aun, anak putrinya Fir'aun. Dia disiksa bagaimanapun sampai dimasukkan ke api, dia masih tetap teguh dalam keimanannya. Seorang wanita. Juga di dalam kisah Ashabul Ukhdud, ada seorang pemuda, ya, sampai dia ditenggelamin, dia masih hidup, ditaruh dijatuhin dari gunung, dia masih hidup. Akhirnya sampai dia bilang, ente kalau mau bunuh ana, wahai raja, tembak kepala ana dengan panah, ya, dan baca Bismi Rabbil Gulam, dengan nama Tuhan Gulam. Akhirnya semuanya masuk Islam. Keteguhan, ya, nggak ada itu alasan kita tidak teguh dan kita tidak berpegang kuat dengan agama ini, Masya Allah. Dan juga satu kata terakhir, memegang agama dan ini semua bukan hal yang mudah tapi tidak mustahil, ya, bukan hal yang mudah akan tapi tidak mustahil. Itu mungkin saja dan bisa saja karena Rasulullah menganjurkan kita untuk teguh dan berpegang kokoh dengan ajaran Islam. Beliau tambahkan ya tentang masalah Palestina lebih khususnya, apa yang kita pahami tentang Palestina. Pertama, di Al-Qur'an sudah jelas tentang kaum Yahud secara umum, ya, di dalam surat Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin termasuk adalah kaum Yahud. Di dalam surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir cerita tentang Bani Israel dari awal sampai akhir, sampai bisa dikategorikan surat Al-Baqarah ini artinya apa? Penghukuman bagi Bani Israel, cerita Bani Israel dari A sampai Z, ya, jelas sekali. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwasanya kalian nanti di akhir zaman akan berperang kepada kaum Yahud dan sampai mereka akan bersembunyi di balik semua tempat dan mereka tidak akan menemukan, setiap ada yang menemukan akan Allah Subhanahu wa taala beritahukan lewat bebatuan yang akan mengatakan, wahai muslim, di belakangku ada Yahudi, maka bunuhlah dia. Kemudian juga ada hadis banyak, ya, tadi disebutkan oleh beliau. Diriwayatkan yang pertama Imam Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, perkara umat ini awalnya adalah kenabian dan rahmat, kemudian setelahnya adalah khilafah, kemudian dan rahmah, yang selanjutnya adalah kerajaan dan rahmah, kemudian setelahnya imarah, ya, yaitu kepemimpinan dan rahmat juga. Setelah itu kata Rasulullah mereka menghimpun atau mendatangi umat Islam dari semua arah, ya, mengeroyok umat Islam. Maka hendaknya kata Rasulullah kalian berjihad, dan sesungguhnya jihad yang paling afdol adalah ar-ribat, yaitu menungguin musuh di tempat di titik ada perbatasan, dan paling afdol ribatnya kalian adalah Asqalan. Asqalan sekarang adalah tepatnya di Gaza, dan di sekitar Gaza sedikit itu adalah Asqalan yang di zaman Nabi Muhammad SAW. Hadis lain dari Rasulullah SAW, senantiasa, ya, sekelompok dari umatku tetap dia eksis dalam kebenaran, dan mereka nggak takut kepada musuh mereka, kecuali hanya musibah-musibah, yaitu sekarang yang kita lihat, ya, ini kelompok-kelompok yang ini mereka di banyak musibah dan banyak fitnah yang menimpa mereka, akan mereka tetap ada dan tetap hak. Dan mereka diibaratkan kata Rasulullah seperti mangkok atau piring yang dikerubutkan orang-orang yang makan, ya, dikerubutkan kanan kiri, direbut-rebut dan sebagainya. Kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, di mana mereka? Kata Rasulullah, jelas mereka ada di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Jelas sekali, ya. Wahakadha. Dan juga ada hadis Rasulullah juga menjelaskan mereka adalah di Baitul Maqdis. Subhanallah. Jadi bagaimana? Satu kata dari fikih tahawulat tentang ini. Apa itu? Bahwasanya kita memiliki dalil di sini dari hadis Rasulullah bahwasanya dijaga jihad yang ada di tempat-tempat tersebut dijaga oleh Islam atau khusus syariat adalah tetap jihad yang syar'i. Walaupun banyak yang berbeda pendapat, enggak, ini masih dia ada fitnah dan sebagainya, dia begini begitu. Tapi kita berpendapat, ulama-ulama kita berpendapat bahwasanya itu adalah jihad syar'i,
Betul, sesuai. Karena mereka melawan orang kafir, bukan melawan sesama muslim. Jelas. Dan sesungguhnya Rasulullah bilang sampai hari kiamat itu adalah jihad syar'i. Maka dari itu kita memiliki pendapat. Sekali lagi pendapat, bukan kita yakin 100%. Karena ilmu fikih aja berapa puluh persen. Gak ada yang yakin 100%. Ya, bahwasanya kita memiliki dalil bahwasanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu melawan orang kafir ya yang betul-betul harbi dan melawan kita. Itu dia. Nah, kemudian ini adalah yang kita bisa pahami daripada ilmu fikih tahawulat tentang ini ya, walaupun ini masih dalam kadar belum 100% karena kita tidak memiliki nas, enggak mungkin ada ayat Al-Qur'an yang turun fulan benar Israel pada tahun sekian salah, enggak mungkin, atau fulan Imam fulan adalah pemimpin yang adil, enggak disebutin kayak begitu. Ya, akan tetapi kita memiliki pendapat yang seperti ini, yang memiliki pendapat lain, mana dalilnya ya, memberikan dalilnya seperti itu. Nah, semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa pencerahan dan ilmu yang baru sedikit kita ambil dari Syekh Abdul Fattah bin Muhammad Al-Wajih, tapi telah mengambil waktu kita pada kesempatan kali ini, insyaallah dengan kedatangan beliau selanjutnya kita bisa kembali mengundang dan untuk menyelam lebih dalam di dalam ilmu fiqh tahawulat, yang mana fiqh tahawulat ini menjelaskan dan membimbing kita tentang perkembangan setiap zaman, dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga nanti zaman timbulnya Imam Mahdi dan Dajjal. Oleh karena itu ini menjadi ibrah pelajaran untuk kita yang mesti kita renungi untuk menjadikan keselamatan di dalam pedoman hidup kita ke depan. Nah, maka pada akhirnya kita minta kesimpulan kecil atau penyampaian yang beliau akan sampaikan untuk kita agar ke depan kita memiliki bekal untuk menghadapi daripada fitnah-fitnah yang ada, yang akan menghadapi dan berhadapan dengan kita. Kepada Syekh Abdul Fattah Al-Wajih kita mohonkan. Masya Allah, kalimat beliau untuk terakhir, untuk pesan-pesan untuk kita semua, yaitu pertama, yaitu kita memiliki senjata ilmu, yaitu dengan ilmu, mempelajari ilmu, terus mengkaji ilmu, kita memiliki senjata untuk membela diri kita dan kita melihat mana yang benar dan mana yang salah dan sebagainya. Kemudian juga beliau mewasiatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan daripada banyak hadis bahwasanya fitnah itu akan terjadi, akan tapi bagaimana kita menjauhi itu semua. Jadi tinggalkan yang kamu tidak ketahui. Apa yang kita ketahui yaitu ilmu yang kita pelajari, itu kita ketahui. Akan tapi hal-hal yang lain yang berurusan dengan kenegaraan, politik atau yang sebagainya, yang fitnah dan sebagainya berhubungan dengan perseteruan atau cekcok atau segala yang berhubungan dengan yang tidak jelas, itu tinggalkan semuanya, kata Rasulullah SAW. Kemudian juga tadi disebutkan beberapa hadis, maka dari itu hendaknya kita betul-betul berpegang teguh dengan Islam dan iman. Kemudian juga dengan hadis tentang salam. Tadi disebutkan tentang salam. Rasulullah bersabda, maka hendaknya kalian, di akhir hadis mengatakan, kalian menyebarkan salam. Maksudnya assalamualaikum kepada yang engkau kenal atau yang tidak kenal. Beliau mengatakan bukan itu maksud artis secara luasnya. Iya betul, itu sunnah. Akan tetapi kita menebarkan perdamaian, pemikiran kesatuan, cinta sesama muslim, husnudzon kepada sesama muslim. Semua pertikaian dan perbedaan pendapat itu pasti ada. Akan tapi bagaimana kita bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat, dan itu adalah kunci kesuksesan kita. Kita nggak akan selamat di akhir zaman, kata Rasulullah, kecuali kita mengamalkan baru sedikit daripada ilmunya. Zaman dulu orang nggak selamat kecuali ngamalin banyak ilmunya. Tapi sekarang ente ngamalin sedikit daripada ilmu kita, ya 1/10 daripada ilmu kita akan selamat. Maka dari itu hendaknya kita jauhi ini semua, dan kita tetap i'tizal artinya kita hindari semua yang tidak kita fahami, dan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit ringkas daripada nasihat beliau kepada para hadirin semua.
Masya Allah, pemirsa podcast Majelis Hikmah Alawiyah yang dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru saja kita mendengar sedikit dari pelajaran tentang menjauhkan diri dari fitnah akhir zaman yang nanti kita bakal berada di ombak terbesarnya di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan Dajjal dan Imam Mahdi dan yang lainnya. Maka dari itu, kalau kita sedikit mengambil kesimpulan, kalaulah kita risih, takut, sakit dengan fitnah-fitnah yang kecil yang suka kita dengar dari kehidupan kita di dunia ini, bagaimana dengan fitnah yang besar itu? Maka dari itu kita minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita, keluarga kita, dan umat muslimin secara umumnya. Dan semoga dari pelajaran yang kita dengar barusan ini bisa menjadi pelajaran kecil yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan diri kita, mengevakuasi diri kita daripada fitnah yang besar, fitnah akhir zaman. Dan kita ucapkan terima kasih banyak oleh Syekh Abdul Fattah bin Muhammad Al-Wajih yang telah menyampaikan ilmunya, dan juga translatornya Al-Ustaz Adam. Terima kasih banyak, jazakumullah khair ala hudurikum huna. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan untuk beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.